Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan mengepal atau instalasi pengolahan air limbah domestik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan pencemaran lingkungan. Yang beranggotakan saya sendiri Sandra Faizatur Rahma dengan NIM 065 dan juga rekan saya Siti Marifatus Salihah dengan NIM 066. Kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yakni yang pertama adalah latar belakang, kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup, kemudian klasifikasi SPLD, dan pengolahan air limbah atau IPAL. Adapun dalam latar belakang, air limbah domestik dalam kehidupan kita sehari-hari seperti air bekas mandi ataupun cucian, kemudian buangan tinja manusia, kemudian air limbah domestik dari perkantoran. Yang mana apabila terolah dengan baik, maka akan mewujudkan hidup yang sehat. Akan tetapi, apabila tidak terolah dengan baik, maka akan menimbulkan beragam penyakit. Lalu mengapa air limbah itu harus diolah? Karena dapat mereduksi penyebaran penyakit menular dan juga mencegah terjadinya polusi air permukaan dan juga air tanah. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, yaitu tentang baku mutu air limbah domestik, menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Pengolahan air limbah domestik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara tersendiri, maksudnya adalah tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya, dan secara terintegrasi atau melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem pengolahan air limbah domestik atau SPLD. Dalam Peraturan Menteri PUPera Nomor 04-PRT-M-2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, disebutkan klasifikasi sistem pengelolaan air limbah domestik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pengelolaan air limbah setempat atau SPLDS, dan yang kedua adalah sistem pengelolaan air limbah terpusat atau SPLDT. Kemudian pendekatan teknis mengenai perpipaan air limbah, yang mana dapat dilihat dari kecepatan aliran secara maksimum dan juga minimum, kemudian kemiringan saluran, kedalaman aliran, dan juga kedalaman pemasangan pipa, kemudian pemilihan bentuk dan juga bahan saluran, serta penempatan pemasangan saluran dan bahan pelengkapnya, dan bangunan pelengkapnya. Dan untuk perhitungan debit air limbah domestik dapat dilihat di layar yang sudah tertera di sana. Selanjutnya adalah Dan untuk pengolahan air limbah atau IPAL, yaitu sistem pemilihan IPAL yang pertama, yaitu mengumpulkan data limbah cair, yang kemudian dipilah berdasarkan kualitas limbah cair dan kuantitas limbah cair, untuk pilihan sistem penyaluran limbah dan pilihan teknologi IPAL-nya, yaitu berdasarkan aspek teknis dan aspek non-teknis. Kemudian selanjutnya adalah langkah pemilihan yang menghasilkan sistem pengolahan limbah cair terpilih. Selanjutnya adalah di sini terdapat flow diagram sewage treatment plan yang bisa dilihat di layar. Dan kemudian ini adalah daerah untuk melakukan instalasi pengolahan air limbah, yang mana bahan konstruksinya berupa fiber dan beton, dan posisi konstruksinya berada di bawah tanah dan di atas tanah. kemudian ada sistem anaerobik
dan juga aerobic biofilter, di mana di sini terbagi menjadi 6 unit, yakni ada unit grease trap, unit pit collector, unit anaerobic, unit aerobic, unit sedimentation, dan juga unit klorinasi, di mana dari masing-masing unit ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling berkesinambungan. Dan berikut skema dari sistem biofilter pengolahan lanjut untuk pengolahan lebih lanjut untuk didaur ulang agar menjadi air yang tidak merusak lingkungan. Itulah tadi presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.